nasab mereka tertolak, dia bukan cucunya Nabi. Kalau mereka itu ulama, kita wajib hormati, bukan karena dia turun Nabi, karena ulama, karena memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, ngajarin ngaji, ngajarin kitab. Tapi saya belum lihat ada Habib yang ngajarin kitab. Baca Fathul Mu'in misalnya. Ada juga selawatan, ceramah, termasuk Abah Lutfi. Belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Tapi dia penceramah. Kenapa? Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Syarat ulama itu mampu membaca kitab kuning sebagai satu syarat utama orang memahami agama. Bagaimana orang tidak bisa baca kitab kuning mampu memahami agama dengan benar? Lalu bagaimana seseorang mampu baca isi kitab kuning, lawang baca sampulnya saja salah kaprah? Teman-teman semua, ini adalah kitab Safinah Kalla Saya'lamun, karangan Syekhuna Syekh Maimun Zubair As-Sarani Ar-Rembani, Jawa Tengah. Di dalam kitab ini, kitab Kalla Saya'lamun, halaman 66, sangat jelas sekali guru kita yang mulia Syekh Maimun Zubair mengisbat Wali Songo sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekh Maimun Zubair, Kiai Imad sangat betul bahwa nama kitabnya adalah Kalla Saya'lamun. Jadi lengkapnya Safinah Kalla Saya'lamun fi tafsiri Syekhina Maimun. Tapi pengarangnya di bawah ini adalah Muhammad Ismail Al-Askholi. Muhammad Ismail Al-Askholi atau Lora Ismail Askholi. Jadi bukan Syekhina Maimun Zubair. Memang nama kitabnya Safinah Kalla Saya'lamun fi tafsiri Syekhina Maimun. teman-teman semua, ini adalah kitab Safinah Kalla Saya'lamun, karangan Syekhuna Syekh Maimun Zubair. Kita semua percaya bahwa apapun yang terjadi di dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua berjalan sesuai yang sudah ditulis di Lauh Mahfud. Baik buruknya semua sudah ditentukan oleh Allah. Dalam video ini jelas sekali Allah menampakkan betapa Kiai Imad tidak teliti membaca kitab. Itu semua adalah kudrah, kehendak dari Allah. Kita cek komentar para netizen dari Kertajayang. Koreksi pengarangnya dulu, baru boleh mengutip itu karangan Lora Muhammad Ismail Askholi. Dari Asyik Basri, lucu itu kitab karangan Lora Ismail Al-Askholi Bangkalan Mat, kok gak disebut yang mengarang. Dari Robituddin, mungkin beliau terhalang oleh kacamata yang besar sehingga tidak nampak di situ siapa pengarang dari kitab Kalla Saya'lamun. Dari Siti Alvin, karangan kutabnya salah mat, masa jadi peneliti ilmiah, pembodohan mat. Inilah kuasa Allah, inilah kudrah iradah Allah, dan semua kita wajib percaya atas kehendak Allah. Namun terlepas dari kekhilafan Kiai Haji Imaduddin ketika menyebutkan pengarang kitab tafsir Kalla Saya'lamun, kita semua bisa ambil hikmahnya bahwa dengan sampainya kitab tersebut ke tangan Kiai Imad, setidaknya kita lebih mengenal kitab Safinah Kalla Saya'lamun, mengenal siapa Lora Ismail Al-Askholi, dan juga bagaimana sosok semuda itu bisa menulis kitab tafsir yang sangat terkenal. Kitab Safinah Kalla Saya'lamun fi tafsiri Syekhina Maimun, atau yang biasa diringkas dengan Kalla Saya'lamun, merupakan kitab karangan Kiai Haji Muhammad Ismail Al-Askholi Al-Bangkalani. Beliau salah satu majelis keluarga pondok pesantren Syekhona Khalil, yaitu putra dari almarhumah Nyai Hajjah Mutmainnah Askhol. Adapun
nama Safinah, beliau ittiba kepada Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, yang mana beliau Habib Abdullah juga memberi nama Safinah pada kitab yang disusunnya sewaktu nyantri kepada Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sedangkan nama Kalla Saya'lamun, karena Kiai Haji Maimun Juber sering mengulang-ulang lafaz tersebut ketika mengajar dan menjelaskan keajaiban-keajaiban makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayatnya. Kitab tersebut berisi tentang beberapa kajian tafsir dan tadabbur dari gurunya Kiai Haji Maimun Juber, Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Lora Ismail sewaktu nyantri di Sarang, beliau menulis penjelasan gurunya yaitu Kiai Haji Maimun Juber yang rutin diadakan setiap hari Minggu. Adapun kitab yang diajarkan adalah Tafsir Jalalain karya Imam Suyuti dan Imam Al-Mahalli. Sebelum wafatnya Kiai Haji Maimun Juber, salah satu khaddamnya meminta Lora Ismail untuk mengumpulkan tulisan yang telah dicatatnya dan sekaligus memberinya tambahan keterangan pengajian Kiai Haji Maimun yang berbentuk rekaman. Akan tetapi Lora Ismail tidak berkenan akan hal itu, karena sebelumnya beliau pernah mendengar bahwa Kiai Haji Abdul Ghafur, putra Kiai Haji Maimun Juber, dan juga Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha telah mengumpulkan tafsir Kiai Haji Zubair Dahlan dan tafsirnya Kiai Haji Maimun Juber menjadi 2 jilid dengan bahasa Indonesia. Kitab tersebut diberi judul Tafsir Al-Anwar. Namun khodamnya Kiai Haji Maimun Juber tersebut tak henti-hentinya membujuk Lora Ismail untuk mengumpulkan tafsirnya Kiai Haji Maimun, bahkan sampai memintakan izin sendiri kepada Mbah Mun dan menghaturkan kepada beliau bahwa sebagian santrinya ingin mengumpulkan tafsirnya, dan Kiai Haji Maimun Juber pun meridhoinya. Ketika Lora Ismail sowan kepada Kiai Haji Maimun Juber, khodam tadi mengaturkan kepada Kiai Maimun, "Wahai guru, ini dia orang yang akan mengumpulkan tafsirmu, mau minta izin." Kemudian dijawab oleh Kiai Haji Maimun Juber, kira-kira seperti berikut ini jawabannya. "Aku tidak tahu apa-apa tentang tafsir kecuali hanya omong-omongan belaka. Di dalamnya terdapat kalam ulama-ulama yang mulia serta memiliki kalam yang kuat," jawab Kiai Haji Maimun Juber sambil tersenyum serta berisyarah memberi izin. Kemudian Lora Ismail mengumpulkan hasil catatan tentang tafsir Kiai Haji Maimun sewaktu nyantri di sana, dan beliau juga menambahkan beberapa faidah dan ta'liq dari kitab-kitab tafsir lain seperti Tafsir Qurtubi, Tafsir Ibnu Katsir, serta Bidayah wan Nihayah dan lain-lain sebagai penguat atau perbandingan dengan tafsir Kiai Haji Maimun Juber. Dikisahkan suatu malam salah satu khodam Kiai Haji Maimun Juber seperti biasa memijat beliau. Kemudian khodam tersebut menunjukkan sebagian tafsir karya Kiai Haji Ismail Al-Asqoli atau Lora Ismail kepada beliau. Kiai Haji Maimun Juber pun membaca dan memperhatikan tulisan-tulisan Kiai Haji Ismail tersebut. Lalu beliau berkata, "Anak ini adalah orang yang alim. Tidakkah engkau melihat ini?" tuturnya kepada khodam yang sedang memijat tersebut. Kembali lagi ke pembahasan kitab tersebut. Meskipun Kiai Haji Maimun Juber menjelaskan dengan bahasa Jawa, Lora Ismail menulis kitab tersebut dengan bentuk bahasa Arab. Setidaknya ada beberapa alasan mendasar tentang penulisan kitab beliau yang menggunakan bahasa Arab. Di antaranya, yang pertama, alasan beliau menulis dengan bahasa Arab karena sebagai sarana latihan dan belajar menulis kalam insya sewaktu nyantri di sana. Yang kedua, karena Lora Ismail berharap bisa mengikuti jejak langkah para ulama salaf dan guru-gurunya yang mana mereka semua menulis kitab dengan berbahasa Arab, meskipun mereka orang ajami. Seperti Kiai Haji Maimun Juber sendiri, Syekh Abdul Fadl As-Sanuri, Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Masduki Al-Lasimi, serta ulama-ulama lainnya. Yang ketiga, karena kitab yang berbahasa Arab akan dipelajari oleh santri di pondok-pondok pesantren. Mereka akan berusaha memahami maknanya satu persatu, dan tidak satu pun ditemukan bahasa yang manfaatnya melebihi bahasa Arab. Adapun sistematika penyusunan kitab ini tidak seperti kitab-kitab tafsir biasanya yang tersusun mulai dari awal surah sebagaimana susunan Al-Quran.
Kitab ini ditulis dengan menampilkan potongan-potongan ayat yang kemudian disertai penjelasannya. Dalam keterangannya, jika beliau menulis lafal qultu, maka itu berarti bukan pendapat dari gurunya, yakni Kiai Haji Maimun Jubair. Kemudian jika menggunakan redaksi qala fi tafsiri kaza, maka maksudnya adalah perkataan Kiai Haji Maimun Jubair ketika mengisi kajian hari Ahad bersama santrinya. Selanjutnya apabila ada redaksi wa an qaulihi ta'ala kaza, maka maksudnya adalah Kiai Haji Maimun Jubair beristidlal dengan menggunakan ayat tersebut dalam tadabburnya yang disampaikan di beberapa kesempatan saat mengajar atau di saat menyampaikan ceramahnya. Dalam kitab Safinah Kalla Saya'lamun ini juga ditentukan riwayat hidup Kiai Haji Maimun Jubair yang ditulis oleh putranya Kiai Haji Muhammad Najih. Riwayat tersebut mencakup kehidupan masa kecilnya, nasabnya, rihlah ilmiahnya, murid-muridnya, wasiat-wasiatnya, dan masih banyak yang lain. Setelah penulisan kitab Safinah Kalla Saya'lamun tersebut mencapai 1 jilid, Kiai Haji Maimun Jubair wafat dalam keadaan melakukan ibadah haji, yang kemudian dimakamkan di Mekah berdekatan dengan makam gurunya yaitu Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki dan keluarga-keluarga beliau, sehingga buku ini tidak sempat untuk diaturkan. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat.